Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Badar Firdaus. Di video kali ini saya ingin membahas atau mereview jurnal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah filsafat sejarah yang diampu oleh Prof. Toto di kampus YN Surakarta. Kali ini saya ingin mereview jurnal karya Rafi Al-Ghazali, Universitas Lumbung Mangkurat, Kalimantan Selatan, yang berjudul George Wilhelm Friedrich Hegel, Metafisika, Epistemologi dan Etika. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Diskursus Islam, volume kedua, nomor 1, tahun 2014. Nah, dalam jurnal ini, Rafi Al-Ghazali ini membagi subbab untuk pembahasan. Yang pertama, yaitu tentang biodata seorang Hegel, dan seterusnya metafisika, epistemologi, dan etika. Berbicara tentang Hegel sendiri nih, saya setuju dengan teori dialektikanya Hegel, di mana ketika sebuah tesis dihadapkan dengan antitesis akan melahirkan sintetis. Sebagai contoh nih, sebuah tesis itu agama. Sebuah tesis itu seni. Seni kan membahas segala sesuatu asal hal tersebut indah. Ketika kita melakukan tarian-tarian yang skeptis, tarian-tarian yang berlebihan, padahal indah itu kan bisa dikatakan sebagai seni. Lah, seni sebuah tesis dihadapkan dengan agama, antitesanya. Agama kan berbicara mengenai batasan-batasan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita tidak boleh terlalu berlebihan, kita tidak boleh. Nah, ketika sebuah tesis dihadapkan dengan antitesis akan melahirkan sintetis. Ketika sebuah seni dihadapkan dengan agama akan melahirkan sebuah filsafat. Filsafat kan berbicara tentang ini sebuah seni yang dibolehkan seperti ini sebuah seni yang tidak dibolehkan oleh agama seperti ini. Nah, selanjutnya Hegel sendiri kan dia ini sosok filsuf yang lahir tahun 1770, antara 1770 hingga 1775. Tidak ada yang tahu persis kapan Hegel lahir, tidak ada buku, tidak ada catatan yang membahas kapan persisnya seorang filsuf Jerman ini lahir. Tapi sosok Hegel ini menjadi puncak kejayaan, puncak ketenaran dari sebuah filsafat Jerman, dimulai dari Immanuel Kant yang lahir jauh sebelum Hegel, hingga Hegel dengan teorinya yaitu dialektika. Nah, Hegel ini kan orangnya idealis banget, dia percaya bahwa manusia mempunyai kehendak, mempunyai hasrat. Di sisi lain, alam juga punya kehendak. Meskipun alam itu kan independen, tapi terkadang manusia dan alam itu saling berdialektika. Nah, contohnya nih, alam berkehendak atau alam menginginkan sebuah banjir karena daerah tersebut tidak ada hutan gundul, tidak ada pokoknya yang menyerap air. Di situ alam berkehendak banjir, tapi manusia berkehendak lain. Manusia berkehendak ingin tidak banjir dengan membangun selokan, dengan menggali selokan sampai ke sungai. Nah, di situ kalau kata Hegel terjadi proses dialektika antara manusia dan alam. Nah, kesimpulannya dari Hegel sendiri dengan dialektikanya, suatu gerak sejarah itu akan menuju kepada roh absolut. Nah, Hegel kan dibesarkan di orang tuanya Hegel ini kan pengen Hegel menjadi pendeta atau pastor gitu. Pokoknya orang tua Hegel ini menyekolahkan Hegel di sekolah kekristenan agar menjadi sosok yang religius. Nah, Hegel sendiri kan dibesarkan di kalangan itu. Dia sangat idealis banget dengan Tuhannya, dengan roh absolut tadi kalau kata Hegel. Nah, dia percaya segala sesuatu itu berjalan mengarah menuju kepada yang roh absolut. Roh absolut ini
suatu hal eksternal di luar nalar kita, di mana roh absolut tersebut mencakup pada kehendak manusia dan kehendak alam. Nah, mungkin beberapa orang yang kurang setuju dengan teori dialektikanya Hegel, seperti Karl Marx dan Engels, meskipun dalam jurnal ini tidak membahas tentang dialektika materialisnya Karl Marx dan Engels, saya ingin menghubungkan antara teori dialektikanya Hegel dengan teori dialektika materialisnya Karl Marx. Lah, gimana bisa berhubungan? Karena kalau kata Hegel, segala sesuatu itu kan bersifat natural, bersifat, pokoknya kalau ada dalam kehidupan sosial nih ya, kalau ada borjuis, di situ antitesanya adalah proletar. Lah, hal tersebut sangat ditentang sama Karl Marx dan Engels. Mereka tidak setuju bahwa proletar adalah antitesa sebuah sistem borjuis. Di situ Marx dan Engels ini mempunyai teori sendiri, yaitu dialektika materialis, yang percaya bahwa teori gerak sejarah itu dipengaruhi oleh faktor produksi. Nah, faktor produksi. Kalau Hegel bicara tentang teori gerak sejarah itu, kalau ada tesis dan antitesanya. Kalau Karl Marx itu, segala sesuatu itu ketika terjadi sejarah itu ketika manusia memproduksi barang, seperti itu. Itu menurut Karl Marx. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Intinya saya ingin menekankan bahwa di jurnal kali ini cuma membahas, fokus pembahasannya tentang dialektikanya Hegel, tentang tesis, antitesis, dan sintetisnya. Tapi ketika dihadapkan dengan teori lain seperti teorinya Karl Marx tadi tentang dialektika materialis, hal tersebut tidak disetujui. Mungkin Karl Marx ini berpendapat bahwa teori dialektikanya Hegel ini teori yang sangat kapitalis karena tidak menjunjung proletar dianggap antitesa. Seperti itu. Mungkin itu saja, mohon maaf untuk waktunya mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu 5 menit. Tapi semoga kapan-kapan bisa membahas lebih lanjut mengenai teori-teori lain, mungkin teori dialektika materialisnya Karl Marx atau teori-teori lain dalam filsafat sejarah. Untuk kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.